Tapi kan kau dengar gak sih tadi ibu bilang Rasul dan Nabi itu udah gak ada lagi zaman sekarang. Tapi tahu nggak, pendetaku pernah bilang kalau Rasul dan Nabi itu masih ada loh sampai sekarang. Bukannya udah nggak ada lagi ya? Kan kalau misalnya kanon Alkitab udah selesai, berarti udah nggak ada Rasul dan Nabi lagi dong. Oh iya, jadi Rasul dan Nabi itu masih ada nggak ya? Shalom teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang karunia Roh Kudus, Rasul dan Nabi. Saya beserta kelompok saya Evi Siregar, dan kedua rekan saya yaitu Steffi dan Sandy akan membahas tentang topik ini. Nah teman-teman, pada bagian pendahuluan ini kita akan membahas tentang karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus adalah pemberian Allah untuk melengkapi jemaatnya dalam melakukan pekerjaannya. Karunia ini juga merupakan kuasa Allah sendiri, bukan kecakapan manusia. Dan salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan Allah adalah karunia Rasul dan juga Nabi. Nah, dalam sejarah gereja, Rasul dan Nabi memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan wahyu Allah. Nah, selain itu teman-teman, ternyata ada juga loh terdapat beberapa isu yang terjadi di dalam penerapan karunia rohani ini dalam jemaat. Nah, jadi beberapa denominasi Kristen masih mengajarkan kepada jemaatnya tentang karunia kerasulan dan kenabian ini, dan masih berlanjut hingga pada saat ini. Nah, dan pandangan ini juga sering menimbulkan perdebatan mengenai apakah karunia tersebut masih berfungsi seperti dalam gereja mula-mula atau telah berhenti sejak lama. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi Rasul dan Nabi. Rasul berasal dari bahasa Yunani apostolos yang berarti orang yang diutus. Rasul memiliki otoritas langsung dari Yesus seperti Paulus dan Petrus. Tugas mereka adalah memberitakan Injil dan menulis kitab suci yang kita kenal sebagai Alkitab. Sedangkan Nabi dalam Perjanjian Lama menyampaikan wahyu khusus dari Allah. Dan di Perjanjian Baru, Nabi meneguhkan gereja dengan pewahyuan sementara sebelum kanon Alkitab selesai ditutup. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang fenomena yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, menurut Palmer, Roh Kudus bekerja melalui firman Tuhan yang sudah diwahyukannya kepada kita lewat kebenaran Alkitab. Selain itu, Palmer juga mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pewahyuan baru setelah kanon Alkitab ditutup, dan semua pengajaran haruslah diuji berdasarkan Alkitab, tidak dengan pengalaman subjektif atau perspektif pribadi. Nah, selain menurut Palmer, Poitras juga membedakan antara nabi dalam Perjanjian Baru, orang yang menerima bimbingan Roh Kudus dalam memahami Alkitab. Menurutnya, nubuat-nubuat masa kini bukanlah wahyu ilahi yang baru, melainkan interpretasi dari firman Tuhan yang sudah ada. Nah, selanjutnya menurut Bavinck, Rasul dan Nabi memiliki peran yang khusus dalam sejarah gereja dan tidak diteruskan kepada generasi berikutnya. Setelah kanon Alkitab selesai, tidak ada lagi wahyu baru yang diberikan kepada gereja. Nah, terakhir, menurut Ferguson, Roh Kudus terus bekerja dalam gereja melalui firman Tuhan dan dalam sakramen. Peran Nabi dalam gereja modern lebih mirip dengan fungsi pengkhotbah yang menafsirkan dan menerapkan Alkitab bagi jemaat. Selain pendapat dari para teolog, ada juga argumentasi teologis mengenai berakhirnya karunia Rasul dan Nabi. Yang pertama, pada Efesus 2 ayat 20, Rasul dan Nabi adalah fondasi gereja, bukan peran yang terus berlanjut. Nah, yang kedua, dalam Ibrani 1 ayat 1-2, Allah berbicara melalui Kristus dan wahyu telah diselesaikan dalam Dia. Dan yang terakhir pada Wahyu 22 ayat 18-19, ini mengenai peringatan terhadap menambahkan atau mengurangi wahyu dalam Alkitab. Kesimpulan yang dapat diambil adalah karunia Rasul dan Nabi memiliki peran penting dalam mendirikan gereja mula-mula. Namun setelah kanon Alkitab selesai, peran ini tidak lagi diteruskan. Roh Kudus terus bekerja dalam gereja melalui pengajaran firman Tuhan. Jadi, implikasinya sebagai calon guru Kristen, penting untuk kita memahami peran Roh Kudus dalam terang firman Tuhan. Setiap klaim pewahyuan baru harus diuji berdasarkan Alkitab. Guru juga harus membimbing siswa untuk terbuka pada karunia Roh, tetap kritis dan berpegang pada sola scriptura, agar gereja bertumbuh dalam iman yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ini adalah beberapa referensi yang kami pakai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.